Selamat malam, selamat datang di Iseng-Iseng Teman Baru. Perkenalkan, nama saya Krisa Rawati dan sekarang kita kedatangan tamu baru kita, yaitu Siti Ramadana sebagai public speaking. Yes. Aku sedikit cerita ya, kita kenalan itu pada saat Digital Voice ya. Ya, Digital Voices, workshop dari PT Finport dan One Skills Academy. Nah, kita kenalan tuh pada saat terakhir ya, hari terakhir Ya, sayang ya. Terus aku itu sangat interesting banget ketika kita hari terakhir kita berbagi sosial media. Terus aku melihat Instagram, ternyata pas aku melihat Instagram, public speaking, oh my god, kayaknya sudah master banget. Makanya aku kayak shock banget ya. Aku baru belajar, aku ketemu Pak. Enaknya panggil apa ini, Siti atau bagaimana? Titi aja deh. Titi aja ya. Terus aku bilang ini, kayaknya aku harus banyak belajar sih sama Titi sih. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sih menjadiku menjadi public speaking kan. Berhubung ini teman dari Digital Voice, ayo kita tanya-tanya yuk. Oke, Titi, aku mau tanya, sejak kapan dan kenapa suka dengan public speaking? Oke. Jadi kalau sejak kapan itu dari SMP kan, aku suka MC. Awalnya tuh masih kayak lagu-lagu gitu loh, tapi dimulai dari hal kecil. Misalnya kan kalau dibahas disuruh presentasi tuh. Nah, entah kenapa setiap presentasi aku nyaman gitu untuk berbicara di depan publik. Biasanya aku jadi moderator, jadi pematerinya. Nah, setelah lama berjalan, aku tiba-tiba disuruh jadi MC sama mama. Nah, waktu itu sempat kayak nervous gemetar kayak, ini gimana sih lo kalau jadi MC? Tapi tiba-tiba dicoba lah pelan-pelan, kok suka gitu, nyaman gitu ketika menjadi MC. Dan dari situlah banyak diundang untuk jadi MC di kak ini. Nah, setelah lulus SMP, aku masuk SMA. Di situ kan mulai aktif untuk ikut lomba. Lombanya berarti Ikut lomba kayak lomba pidato bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, di situ di lomba pidato itu secara tidak langsung dia melatih kita untuk berbicara dengan baik dan benar gitu secara tidak langsung. Terus setelah aktif mengikuti lomba, aku juga ditunjuk jadi sekretaris OSIS. Nah, otomatis jadi sekretaris itu kan selalu kadang untuk mengarahkan anak-anak anggota lainnya tuh perlu public speaking yang bagus, yang bisa merangkul gitu teman-teman yang lain gitu. Nah, dari situlah aku semakin semangat untuk di Semansa itu kan di SMA aku dulu ada namanya Semansa Plus Pers. Nah, itu misalnya kalau ada berita-berita atau misalnya kita kadang dikasih tugas untuk berita, itu kan juga ngomong ya depan kamera kayak sekarang ini. Nah, entah kenapa itu menjadi tolak ukur untuk semakin belajar gitu. Entah itu berbicara di depan publik ataupun di depan kamera, soalnya kan beda ya. Yang kayak kita pelajari kemarin di Digital Voices. Nah, mulai dari situ lah aku semakin semangat gitu. Apalagi waktu berlanjut ke kuliah, di situ kan makin banyak tuh kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin kayak volunteer, kayak kalian kan Kristal suka volunteer kan. Nah, dari volunteer juga aku banyak ketemu orang-orang yang backgroundnya tuh beda-beda. Jadi itu bisa ngajarin kita untuk gimana sih cara ngomong ke orang yang backgroundnya beda-beda gitu. Treatmentnya tuh beda. Nah, setelah itu di semester 2 kuliah aku juga daftar yang namanya duta lingkungan. Nah, di situ juga sering aktif tuh berbicara apalagi tentang spesifik lingkungan. Dan sering juga diundang untuk menjadi speaker di seminar ataupun event-event gitu. Nah, dari situ juga aku mulai sadar nih, ternyata untuk public speaking itu perlu belajar. Perlu banyak belajar, karena kita nggak boleh ngomong yang kita aja nggak tahu itu artinya apa sih. Jadi menurut aku untuk sejak itulah aku semakin semangat lah untuk belajar public speaking sampai sekarang. Nah, aku itu mau tanya sekilas ya, kan juga kan gini, public speaking kan ibaratnya kita belajar untuk ngomong di depan umum, terus ngomong sama orang di depan umum yang maksudnya dengan orang-orang yang banyak gitu kan.
pasti kan apalagi di zaman sekarang ya banyak termasuk saya juga dulunya yang sangat menghindari namanya public speaking. Nah, itu kenapa malah kamu itu tertarik lagi? Maksudnya kenapa memang sih banyak orang-orang tertentu yang kalau kita lihat-lihat kan hanya beberapa yang bisa public speaking, terus MC juga kita bisa hitung. Maksudnya kita bisa hitung lah orang-orang siapa aja yang jago master public speaking gitu. Nah, kenapa malah kamu itu sejak kecil malah interesting banget dengan public speaking? Sedang yang lain pada lari dari public speaking, malah kamu malah mendekat ke public speaking. Itu kenapa gitu? Oke. Salah satunya karena dukungan orang tua sih. Oh, orang tua juga. Ya, orang tua itu usia papa itu suka yang namanya berbicara di depan umum. Jadi aku jadiin beliau role model aku sih untuk itu. Nah, selain itu untuk apa ya? Aku juga baru sadar ini sih kalau public speaking itu ternyata sebagai apa ya, jembatan untuk kesempatan kita untuk datang ke kita gitu. Aku tanpa public speaking kayaknya apa ya, belum tentu bisa ke luar negeri Kak. Karena aku jamin bahwa public speaking ini apa ya, membuka pintu-pintu untuk banyak kesempatan lah, entah itu di pendidikan atau di bisnis kayak Kristal kan. Jadi public speaking kayak apa ya, merangkul semuanya gitu, semua aspek gitu. Oh, jadi memang ada dukungan dari orang tua. Ada banyak Terus aja kalau dukungan dari itu. Karena gini, aku salah satu memang orang yang apa ya, kita kan sekarang isunya ya, kalau di zamanku dulu memang orang tua tuh senang kalau anaknya tuh berbicara di depan umum, senang. Kayak waktu aku dulu TK aja, aku pernah namanya itu menyanyi gitu kan, menyanyi dan disaksikan sama orang tua, itu mereka senang banget. Tapi lama-kelamaan, tapi yang nyanyi itu kita gugup gitu. Mungkin juga salah satunya dukungan orang tua juga yang kurang, ayo kamu harus kayak gini, mungkin tidak ada arahannya gitu. Makanya juga kita juga kadang kalau mau ngomong di depan umum atau apa, itu kayak kurang pede, mungkin belum terbiasa aja ya kalau gitu ya. Biasanya sih gitu Kak, Kayak gitu ya, belum terbiasa dan mungkin belum ada dorongan dari orang tua juga ya. Karena gini, yang aku tahu banyak kalau teman-teman tuh yang sukses-sukses yang dalam bidangnya sendiri itu biasanya ada libatan, maksudnya campur tangan dari orang tua gitu. Kayak misalnya temenku itu dia kan orang tuanya dokter gitu kan. Dia tuh sebenarnya nggak mau dokter, tapi dukungan orang tua dia harus dokter, jadi akhirnya dia dokter gitu. Jadi memang kalau saya ini kan memang bisnis, tapi maksudnya orang tua nggak dukung, pokoknya ya udah kamu jalan aja gitu aja, sesuai kamu aja gitu. Tapi arahnya kan aku nggak tahu personal branding gue ini di mana gitu. Jadi ya udah ngalir aja sudah, pokoknya jalan aja gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih. Bagaimana sih kamu bisa konsisten dengan public speaking? Karena gini, yang aku tahu ketika konsisten dengan public speaking kan pasti ada banyak event, apa sih, kamu ikut event, ikut ini, dan itu bagaimana? Maksudnya selama 1 tahun itu mau menekuni public speaking secara konsisten kayak gimana? Oke, untuk konsisten aku mulainya dari ini sih, kan dari personal branding. Personal branding? Gimana tuh? Ternyata personal branding itu sepenting itu Kak, karena misalnya kita ketemu orang baru nih, terus kita tawarin Instagram kita, langsung mereka lihat kan, oh ternyata branding kita tuh tentang bisnis atau tentang public speaking. Nah, ternyata itu berpengaruh sekali Kak. Dan bahkan dari beberapa event yang aku ikutin, aku tanya nih ke LO-nya, kalian tahu saya dari mana? Kalian kan itu dari rekomendasi orang lain atau dari sosial media. Jadi betul-betul personal branding itu sekuat itu sih Kak. Selain itu untuk konsisten, aku biasanya setelah dari misalnya diundang dari event atau talk show, aku selalu buat konten. Nah, konten itulah yang bisa mengaitkan event satu ke event yang lainnya. Gitu. Jadi semakin kita konsisten buat untuk konten dan lain sebagainya, itu personal branding kita semakin kuat gitu. Jadi orang-orang yang misalnya butuh jasa kita untuk menjadi speaker atau pembicara itu bakal ngelirik kita. Itu sih yang buat konsisten. Tapi juga pasti ada masa yang buat kayak jenuh atau bosan gitu. Aku ngapain lagi ya saya. Dan biasanya aku ini sih waktu itu aku decided aku memilih untuk membuat kelas mentoring online public speaking. Tapi ini belum aku share secara publik ya, baru face to face gitu. Maksudnya kayak ke orang-orang terdekat dulu ya, testimoni.
Nah sekarang itu udah ada 2-3 orang yang aku mentoring untuk public speaking secara online. Secara online. Gitu. Jadi menurut aku itu adalah salah satu hal sih yang mendukung untuk lebih konsisten dan menekuni lagi tentang public speaking. Oke, aku mau tanya ini. Kamu sudah mentoring berapa orang? 3 orang ya? Ya 2 kali itu udah 3 orang. 2 orang atau 3 orang ya? Nah, 3 orang itu kamu mentoringnya gimana gitu? Oke, jadi mentoringnya tuh 1 kali seminggu. 1 kali Nah, seminggu. kalau public speaking kan kita harus tahu basicnya dulu. Jadi misalnya minggu pertama kita belajar dulu tentang apa sih itu public speaking. Belum praktik dulu ya minggu pertama. Terus minggu kedua itu mulai praktik tentang public speaking. Misalnya kita spesifiknya untuk MC gitu, public speaking untuk MC. Nah, jadi nanti aku kasih kayak teks MC gitu ke mereka. Jadi mereka langsung praktikin sambil diajar juga gimana secara MC yang baik. Minggu ketiga lebih spesifik lagi dan seterusnya. Itu sih Kak. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang Berarti masih ada anak murid-murid dari? masih ada. Luar biasa. Thank you. Berarti jadi ibu guru public speaking ini. Aduh. Terus aku mau tanya lagi, apa sih target dan mimpi di tahun 2025 ini? Oke, target atau goals aku di tahun 2025 banyak sih Kak, banyak banget. Salah satunya aku pengen banget buat event sendiri di kota kelahiran aku di sini di Timika. Event tentang public speaking. Oke. Tuh, selain event aku juga rencana atau planning ya buat kelas public speaking kayak yang sempat aku mention tapi jangkauannya lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Harapannya ketika kelas online tersebut berjalan aku bisa buat secara offline gitu. Jadi jangkauannya lebih intens karena kan beda tuh offline dengan online. Jadi aku ada planning untuk buat kelas ini menjadi offline. Gitu. Terus aku aku tuh pernah, jadi gini, aku mau nanya, kalau misalnya kamu kan sebagai public speaking ini, pasti kan ada rasa kayak, aduh jenuh gitu, pasti kan ada rasa kayak, aduh aku pengen break dulu, atau pengen coba yang lain, ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Ada banget, apalagi masih mahasiswa nih, jadi kayak masih mencari-cari gitu. Masih mencari-cari juga Iya, ya? maksudnya kayak kadang aku pikir kayak aku udah bener gak ya di jalur ini, aku udah bener gak ya ngelakuin hal ini. Dan ya yang namanya anak muda ya pasti bosan. Itu Bosan. Jadi aku berusaha untuk selalu berinovasi gitu. Yang awalnya aku cuma buat maksudnya kayak event-event yang simple, tapi ketika aku innovate lagi untuk aku improve lagi, ternyata anak-anak muda itu untuk lebih dalam public speaking misalnya dibuatin konten-konten yang menarik gitu. Terus event atau talkshow-nya kita undang narasumber yang keren-keren yang lagi hype-hype-nya. Itu salah satu hal yang bisa ningkatin lagi event tentang public speaking ini. Itu sih Kak kalau aku. Berarti kamu ibaratnya ketika kamu bosen, berarti kamu mencari inovasi baru yang kemudian biar feelingmu untuk vibes untuk public speaking itu hidup lagi. Ya, lebih excited lagi. Berarti mancing lagi supaya lebih semangat lagi. Betul. Betul banget. Memang beda ya kalau misalnya orang yang udah proper atau punya personal branding public speaking itu udah beda banget ya. Aku pun juga sebagai bisnis aja, maksudnya selama aku jalanin bisnis 2 tahun tuh aku memang secara personal branding aku business woman gitu kan, tapi aku tuh belum bisa namanya dapat feelingnya kayak gimana ya, something yang mempercik kayak kayak membuat semangat lagi gitu loh. Tapi kamu hebat. Oke lah. Aku bisa membayangkan itu seberapa perjuangannya ketika lagi down. Terus habis itu kamu berusaha untuk innovate itu nggak mudah banget sebenarnya. Dan itu rasanya kayak ketika dapat titik yang aku harus bangkit nih, itu bakal excited lagi sih Kak. Bangkit lagi, bakal excited lagi. Dan itu maksudnya pasti kan kehilangan kayak kehilangan bukan motivasi, tapi kayak inovasinya kan tiba-tiba hilang aja. Benar. Itu gimana mancingnya? Nah biasanya kalau mau cari inspirasi atau hal-hal baru tuh biasanya aku baca buku atau kadang juga nonton YouTube. Tapi pengalaman yang paling buat aku belajar itu dengan bertemu orang-orang baru Kak. Karena dari kita bincang-bincang aja tuh pasti dapat
satu hal yang bisa buat kita belajar gitu. Jadi aku selalu misalnya ke teman-teman baru atau ke seminar atau talk show gitu, aku selalu sempetin untuk kenal orang baru gitu, karena kita nggak tahu sektor rezeki kita itu ada di mereka, melalui mereka gitu. Jadi mancingnya lewat situ ya. Iya, Baca betul. buku, baru ikut workshop, terus kenal orang baru. betul. Seperti kita berdua ini, Iya. gitu kan? Awalnya aku nggak berekspektasi. Awalnya loh, aku ketemu kamu bilang, "Ih, siapa sih mahasiswa baru ya?" Juga yuk. Macam mahasiswa pelajar nih, nggak ada kayak gitu. Padahal aku dari mahasiswa pelajar maksudnya. Tapi aku dengerin kamu cara ngomongmu, cara intonasimu itu udah benar-benar tertata banget gitu. Dan kayak ini udah terbiasa ya ini ya gitu dari. Tapi memang pengalaman terbaik sih di Salpos yang kemarin. Benar Aku banget. juga nggak berekspektasi sih bisa ketemu kamu, ketemu teman-teman yang lain. Maksudnya berimpact banget gitu. Aku aja merasa kayak ada feeling dan harapan baru sih untuk belajar public speaking di sini. Awalnya aku gak ada basic public speaking, aku menghindari malahan untuk public speaking. Tapi ketika aku melihat CV, terus teman-teman yang lain, influencer yang lain, aku kayak tambah semangat untuk belajar public speaking. Keren Jadi kita semangat ya. semangat guys. Semangat guys. Oh iya, aku tuh kemarin dengar katanya kamu mau buat event ya? Bener banget. Nah, Kenapa itu? Nah, jadi eventnya ini aku collab bareng esports.id. oke. Jadi esports ini adalah sebuah gebrakan baru nih yang ada di Timika. Jadi kita semacam komunitas gitu kan yang ada di kota Timika untuk mengembalikan semangat anak muda untuk lebih berinovasi lagi. Kemudian sharing simple lah tentang skills kayak public speaking dan juga banyak hal lah yang bisa dicoba di Timika ini. Apa temanya? Nah, temanya itu tentang judulnya tuh dari itu. Sit, Read, and Speak. Nah, nanti tuh eventnya kayak kita baca bukunya kan. Nanti juga collab sama komunitas baca, kayak komunitas buku yang ada di Timika gitu. Jadi nanti awalnya tuh kita baca buku dulu, terus nanti mereka perkenalan tentang komunitas tersebut. Nah, setelah itu aku masuk nih untuk sharing session mengenai public speaking. Gitu. Jadi kayak bagaimana caranya bisa menjelaskan kembali buku yang telah kita baca gitu. Jadi di sesi terakhir itu nanti beberapa peserta akan menjelaskan apa intisari dari buku yang sudah mereka baca. Tapi nggak harus buku kan, artikel yang simpel juga boleh gitu. Dan eventnya bakal ada di tanggal 22 Februari dan 25 di hari Sabtu. Di mana lokasinya? Di Easy Coffee di Jalan Malkot. Jadi teman-teman yang free jangan lupa datang, soalnya bakal ada Kak Kristal juga. Oke. Kebanyakan kalian untuk para anak-anak muda bisa langsung ke Easy Cafe di hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Ya. Tinggal hitungan hari lagi ya. Iya. Cara daftarnya ada di Instagram esports.id EASTWOLKS.id. Nanti ada pamfletnya, di situ ada link Google Form, teman-teman bisa daftar melalui situ. Dan eventnya gratis, free aja, jadi tanpa dipungut biaya apapun. Jadi sisa bawa diri aja ya. Gitu, guys. Jadi Pak, untuk kalian anak muda jangan takut untuk memulai ya. Betul sekali. Jangan takut untuk memulai. Semua itu ya gagal pasti gagal. Saya juga gagal, mungkin ini juga pernah gagal ya. Kita sama-sama belajar untuk lebih grow dan ya pasti kita akan menemukan jati diri kita sendiri ya, personal branding kita sendiri. Saya juga masih belajar personal branding kan. Mungkin Siti juga sudah banyak habis ini masih belajarnya personal brandingnya oke juga. Masih belajar bisnis juga, sangat bisa. Oke, kita sama-sama belajar. Benar banget. Oke, kalau gitu terima kasih ya Siti udah mampir di Iseng-Iseng Teman Baru. Bye.